Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan salam sehat. SMK bisa, SMK pasti hebat. Oke, dalam pertemuan hari ini baru pertama ya kita bertemu tatap muka, walaupun kita jarak jauh, kita masih bisa melihat. Ya kalian saya bisa lihat hanya dari absensinya aja, bergabung atau tidaknya seperti itu. Nah, karena memang kalian sekarang udah kelas 3, selamat udah menjadi kelas 3, di mana kelas 3 ini targetnya itu kalian sebagai chip leader, chip mekanik. Nah, seorang chip mekanik itu, seorang chip leader itu bisa memahami semua sistem, dari mulai sistem kendaraan yang masuk berapa, terus masalahnya apa, terus masalah teman-teman tuh apa, seperti itu. Dan sampai apalagi masalah-masalah yang ada di kendaraan sepeda motor. Dalam hal ini karena kalian udah tahu sendiri kita MOU dengan Yamaha, makanya saya menggunakan materinya khusus dari Yamaha. Nah, yang saya akan angkat pada pertemuan kali ini itu dengan sistem penerangan. Nah, penerangan pada dasarnya khususnya roda 2, roda 4, bahkan sepeda pun itu perlu penerangan. Dan kita pun saat kita jalan di malam hari itu pun butuh penerangan. Nah, dalam hal ini kita mengaplikasikannya dalam kendaraan. Oke, dalam kendaraan fungsi sistem penerangan yang pertama itu kebutuhan. Dari apa? Keamanan pengendara di malam hari. Nah, keamanan pengendara di malam hari ngapain sih? Nah, biar saat kita menggunakan kendaraan tidak khawatir kecelakaan, nabrak orang, nabrak tepi jalan, seperti itu. Terus sebagai lampu pengukur. Nah, ini pengukur instrumen. Jadi kita tahu nih jarak pandang kita nih. Nah, seperti apa? Sama di kendaraan mau roda 2, roda 4 seperti itu kebutuhannya. Tetapi dalam sistem penerangan ini ada dua sistem yang digunakan. Nah, sistem yang menggunakan AC dan sistem yang menggunakan DC. Itu biasanya pengaplikasiannya digunakannya pada lampu besar, lampu depan, lampu belakang sebagai lampu, kalau dulu sih dibilangnya lampu ini ya, lampu senja ya. Kan kalau udah mau senja, udah mau maghrib itu biasanya nih kalau orang muslim udah mau maghrib itu udah agak buram-buram dikit nih, makanya lampu senja dinyalain. Dan lampu pengukur instrumen. Nah, di sini ini fungsinya tadi tuh udah banyak hal dari sisi keamanan segala macam. Nah, kalau dari pengendara sendiri fungsinya tadi biar kita bisa dari jarak pandang kita jauh seperti apa, terus lampu belakangnya buat mengetahui menginformasikan ke pengendara yang belakang bahwa ada kendaraan kamu nih. Nah, ada tuh lampu belakangnya yang tadi saya bilang lampu senja itu. Terus lampu pengukur, nah ini ada di instrumen. Jadi selain lampu depan, lampu belakang, ini speedometer pun harus ada lampunya. Kenapa demikian? Ini sebagai pengatur kecepatan kamu berapa. Jangan sampai ntar pas lagi jalan jauh-jauh, udah jauh banget, bensinnya habis. Kenapa? Nggak kelihatan gitu loh. Yang kita khawatir itu, makanya selain lampu depan belakang, instrumen pun penting. Oke, paham ya? Nah, terkait arus AC dan DC. Nah, kalau yang AC ini kayak motor-motor itu yang kalau dinyalain diselat dulu tuh, atau di starter pas motor udah nyala, switchnya dihidupkan, switch lampu jauh atau dekatnya itu baru nyala tuh, digas terang, pas nggak digas agak redup. Nah, itu AC. Kalau DC gimana? Nah, biasanya tuh kalau langsung kontak on dia langsung nyala, atau kontak on dulu di starter nyala. Ketika mesin dimatikan, tapi bukan di off kan ya, mesin mati itu lampu depan tetap nyala, itu dari DC. Seperti itu, paham ya? Oke, berlanjut tentang pengetahuan dasarnya dulu nih. Nah, untuk komponen sistem penerangan ini yang berdayanya dari AC. Nah, AC itu apa sih, Pak? AC ini yang kita kenal itu bolak-balik, bukan AC yang buat ini ya, buat pendingin ruangan ya, bukan. Tapi AC. AC ini nanti kita lihat, AC itu apa sih singkatannya, biar penasaran ya ceritanya ya. Nah, ntar lihat AC-nya nih, AC apa sih AC gitu. Nah, AC ini datangnya dari mana sih? Ini dari kumparan. Generator yang kalau kita itu suka bilang tuh spool. Nah, ini dari spool lah nanti yang menghasilkan sebuah daya
yang disebut dengan daya AC. Seperti itu ya. Terus selanjutnya ada komponen pendukungnya yaitu regulator AC yang kita bilang itu rectifier regulator, atau yang bahasa-bahasa kamu nih, bahasa-bahasa Miguel biasa itu adalah kiprok, seperti itu. Mengatur voltase agar arus tidak melebihi standar. Nah, kiprok ini secara umum tugasnya itu mengatur arus listrik. Kenapa? Kan kalian bisa merasakan ketika naik motor gas kenceng-kenceng, otomatis listriknya yang dihasilkan tuh tinggi, sama generator atau yang tadi kita bilang spool. Nah, itu tinggi banget. Nah, disesuaikan sama regulator kiprok. Kiprok inilah yang mengatur voltasenya akhirnya yang diberikan berapa nih buat lampu. Jangan sampai nanti ketika digas kiproknya udah nggak bagus atau nggak ada kiproknya, akhirnya lampunya pada putus. Nah, ini ketika lampu putus tiba-tiba kecepatan tinggi, yang perlu dikhawatirkan apa? Nah, udah saya sindir, regulator AC atau kiproknya yang diperhatikan. Itu ya, paham ya? Oke. Selanjutnya komponen sistem penerangan. Daya pemakaiannya nih yang tadi udah saya ceritakan, gambarnya udah jelas tuh. Dari mulai spool, mau masuk ke kiprok, itu harusnya masih AC. Pas keluar dari kiprok jadi DC. Kenapa jadi DC? Karena sebuah komponen elektronik itu bisa menyala kalau udah jadi DC. Kalau belum jadi DC nggak bisa. Karena apa? Harusnya tuh bolak-balik. Mondar mandir. Jadi maksudnya apa? Datang, pergi, datang, pergi, kan nggak jadi jatuhnya. Tapi kalau ada kiprok jadi DC, DC itu pergi. Jadi dia ada proses pergi. Kalau dia cuma datang, pergi, datang lagi, pergi, datang lagi. Nah, itu nggak ada sebuah apa-apa. Makanya tidak bisa digunakan, harus AC seperti itu. Kecuali udah dirubah menjadi DC. Pak, kalau listrik dari PLN atau listrik yang ada di rumahan itu AC kan Pak? AC memang. Tapi kan apa? Ketika kamu colokin ke TV, yang paling jelas gini deh, chargeran handphone. Nah, itu ada, kan nggak mungkin tuh chargeran handphone ada kabel aja langsung masuk dari colokan yang ada di rumah kamu tuh, colokan dari yang PLN, terus masuk ke handphone, nggak mungkin. Tapi ada adaptornya dulu. Nah, adaptor itulah yang merubah AC menjadi DC. Paham ya? Itu yang lebih singkatnya. Oke, selanjutnya apa? Baterai. Nah, tadi komponen udah tuh dari atas, terus masuk kiprok. Nah, sekarang baterai. Pada sistem penerangan tipe DC. Nah, baterai ini apa sih Pak? Baterai ini kan, baterai itu fungsinya memberikan arus kalau kayak di handphone. Tapi kalau di motor ini selain memberikan arus, kendaraan ya, mau roda 2, mau roda 4, memberikan arus dan dia menyimpan arus juga. Itu fungsi baterai. Tapi apa? Arus yang dihasilkan itu harusnya DC, baik yang masuk ke baterainya sendiri ataupun yang keluar dari baterai sendiri itu dari DC. Kenapa Pak dibilang DC? Karena sumbernya itu dari kiprok dulu. Spool masuk kiprok, dari kiprok baru di share. Mau ke lampu, buat pengisian, itu dia. Paham ya? Oke. Anak-anak sekalian, kita lanjut ke rangkaiannya. Tapi ini rangkaian yang kita lihat ini adalah rangkaian dari arus AC. Nah, sumber arusnya kan tadi udah tahu tuh, dari spool. Nah, namanya gulungannya lighting coil. Lighting coil ini diberikan langsung ke saklar nih kalau dalam gambar ini nih. Nah, ini adalah sistem lampu arus AC. Sumber arus AC dari generator digunakan untuk perawatan lampu-lampu. Jadi dia langsung. Tapi apa? Nah, ini ada perubahan. Perubahannya apa? Di sini, kalau kamu lihat garisnya ya, diperhatiin garisnya, di situ ada lampu sinyal. Lampu sinyal itu harus ada lambangnya tuh, ada segitiga, ada yang panjang. Nah, itu apa? Dioda. Dioda apa? Mengarahkan arus masuk ke baterai sama masuk ke lampu sinyal. Nyala. Tapi tergantung dari gasnya. Pak, itu langsung kok Pak. Nah, itu langsung kok. Terus lampunya pada putus dong Pak. Nah, inilah dikuranginya pada jumlah lilitannya. Enggak kayak motor yang sekarang. Kalau motor sekarang kan karena memang kebutuhan listriknya tinggi, makanya gulungan tinggi, makanya dibutuhin sebuah alat tambahan yaitu kiprok. Nanti kita lihat selanjutnya. Nah, ini kalau sistem penerangan yang harus AC-nya tapi dia menggunakan kiprok. Untuk ini adalah sistem yang menggunakan regulator AC atau DC. Nah, atau AC yang berfungsi untuk mengatur tegangan AC yang diberikan ke lampu utama
lampu rem, dan lain-lain. Sehingga usia lampu lebih lama. Nah, itu jelas tuh. Usia lampunya lebih lama. Kenapa? Ada rectifier regulator, ada kiproknya. Kan tadi, kiprok itu salah satunya yaitu untuk mengatur voltase. Sehingga walaupun kamu ngebut sekencang-kencangnya, listrik yang masuk ke baterai, apalagi khusus yang karena kita belajar penerangan ini, itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena sudah dikendalikan sama rectifier, regulator, atau kiprok. Paham ya? Oke, lanjut. Pak, sistem lampu arus AC/DC. Nah, arus AC/DC ini dibuat menjadi dua. Kenapa? Ini antisipasi ketika memang akinya bermasalah, jadi arusnya langsung dari spool. Jadi pengendara itu nggak usah bingung. Misalkan kan ada tuh orang tuh yang akinya udah sampai rusak banget, bahkan akinya ada yang dilepas. Nah, ini ada beberapa kendaraan yang menggunakan AC/DC. Tapi gini ya, tanda kutip ya, kalau motor itu udah menggunakan DC, jangan coba-coba untuk melepas baterainya. Kalau baterai dilepas, otomatis apa yang kena? Kiprok yang kena. Komponen listrik yang lain yang kena. Kenapa? Arusnya bablas. Jadi seharusnya masuk ke aki, dari aki baru memberikan, ini nggak ada. Langsung dari spool, masuk ke rectifier regulator, langsung diserahkan. Seperti itu. Ini harusnya akan berlebihan. Karena harus DC ya. Tapi kalau yang AC DC, itu masih bisa. Nggak ada masalah. Sehingganya walaupun nggak punya aki, motor tetap bisa menyala, penerangannya pun tetap masih bisa menyala. Oke ya. Sistem penerangan arus DC. Nah ini mas, motor yang sekarang kita punya ini motornya menggunakan arus DC. Apa sih Pak ciri khas motor-motor DC itu? Tadi di awal udah saya kasih tahu tuh. Kalau kunci kontaknya udah on tag, terus nggak ada tombol ininya tuh, switch lampu utamanya, switch lampu depan tuh. Kalau nggak ada itu udah harus DC. Udah langsung berikan. Nah itu, karena listriknya langsung dari aki. Seperti itu. Pak, terus akinya bagaimana isi? Tadi, itu kan jelas. Dari gambar tersebut, rectifier regulatornya sebelum jalur aki. Jadi dari spool, masuk ke rectifier regulator atau generator ya. Generator, bahasa saya nih. Generator kan bahasa standarnya. Bahasa yang benar-benar memang itu SOP-nya. Tapi kalau kayak spool itu kan bahasa bengkel nih. Spoolnya, bahasa kamu nih, spool ini menghasilkan listrik langsung masuk ke rectifier regulator, kiprok. Dari kiprok langsung memberikan ke aki. Seperti itu. Aki baru ke switch. Switch apa? Kunci kontak. Main switch kan namanya. Oke, paham ya? Itu yang menggunakan arus DC. Selanjutnya itu nih, kita lihat ada bola lampu. Ini penting banget nih. Kenapa? Bola lampu inilah yang nanti akan menerjemahkan listriknya berapa harus yang digunakan, hasil terangnya gimana. Jangan sampai gini, lampunya kan ada lampu kecil ya, yang kayak buat senter kan suka kamu tuh. Bahkan kalau yang kalang main sepeda, suka gowes, nah itu kelihatan lampunya. Nah, apalagi sekarang jelas nih, motor-motor udah keren-keren lampunya. Nah, ini salah satu adalah yang nanti akan menerjemahkan arus listriknya ke bentuk sinar cahaya. Seperti itu. Paham ya? Sumber cahaya itu tinggal dilihat, ada lampu pijar, lampu HD, terus lampu LED. Sekarang udah lebih keren nih. Nah, jenis cahayanya thermal, radiasinya panas kalau yang lampu pijar. Terus gas pelepas gas. Ini halogen. Kalau zaman dulu nih, kan pertama lampu pijar dulu, bola lampu bohlam tuh yang kayak biasa. Terus masuk ke lampu gas yang kita bilang suka sebut, pakai lampu halogen tuh lebih terang karena itu yang warna biru sampai pengendara yang lain pun kesiloan. Nah, itu lampu halogen. Nah, terus akhirnya sekarang ini udah menggunakan LED. Satu sisi apa? LED ini lebih sedikit. Kenapa lebih sedikit? Tadi karena jenis motor itu udah menggunakan sistem DC, dan sistem DC ini kan dari aki. Aki ini memberikan semua tuh ke elektronik, apalagi motor-motor yang udah injeksi. Makanya dari situ semua timbulan namanya LED, mengurangi tuh pengeluaran listrik biar kebagian semua. Buat pompa, bahan bakar, terus injektor segala macam. Pokoknya berhubungan dengan injeksi pasti untuk pencahayaan yang keluar di adanya LED seperti itu. Paham ya? Oke, lanjut. Oke, nih tipe lampu pijar bisa dilihat ada high beam, low beam seperti itu. Berat jenisnya
109,3, titik leburnya 3380 derajat Celcius, tahan atau resistennya tinggi. Nah ini bisa dilihat nih, panas kan? Gas tutup tahanan 1 atm. Nitrogen, xenon, sama krypton menghambat penguapan gas yang di dalamnya. Ya, nanti tinggal dibaca. Apalagi ntar lihat di modulnya wajib tuh. Oke, yang ini halogen yang tadi saya bilang. Nah, tipe halogen ini tinggal dilihat uh, suhu dinding kacanya seperti apa, ini seperti apa nanti. Oke ya, saya nggak jelasin sejauh itu kalau yang ini. Lighting emitting diode LED. Nah, light emitting diode. Nah, LED adalah sumber cahaya solid state yang merupakan semikonduktor dengan struktur disebut PN junction. Energi yang berbeda antara elektronik dan lubang semikonduktor diubah menjadi energi cahaya disebut elektroluminescence. Nah, ada sulfat mount LED lampu depan, ada threshold LED lampu belakang. Nah, kalau yang lampu belakang ini sering nih kita lihat nih. Lampu LED yang belakang itu biasanya buat mainan anak-anak tuh ada tuh, atau lampu yang kalau kamu punya lampu belakang, nah itu. Tapi kalau yang lampu depan ini dia sepaket, makanya dia ditaruhnya di sepaket ini. Paham ya? Oke. Contohnya itu tadi pakai R15 lampu belakangnya. Terus high intention display HID. Nah, HID ini suka tuh kita ngomong, Pak, lampu HID gimana sih, Pak, lampu HID? Nah, ini ada di sini. Kita bahas. Oke ya. Kamu tinggal lihat di situ HID ini seperti apa. Lebihnya nanti main kemana? Ke itunya, ke modulnya, baca-baca. Oke, ini karakteristik bola lampunya seperti apa. Ada halogen H4 P215 watt ini yang ada di lampu, biasanya dipakai di lampu belakang ya, atau lampu depan tapi model yang lama. Terus yang bawahnya itu lampu sen atau lampu senja atau lampu speedometer yang bagian bawahnya yang ketiga. Terus klasifikasi bola lampunya, nah ini bentuknya, klasifikasinya dikelas-kelaskan seperti apa. Terus bola bayonet belakangnya, nah itu besar diameternya seberapa. Nah terus free focus cap, diameter lubang cap body, sama jumlah kontak listrik. Ini buat yang HID-nya, nah tuh tinggal lihat di bawahnya ya, yang halogen ya. Terus lampu ininya saya langsung ya, karena kalau terlalu jauh ntar inian kamu bisa. Nah ini fungsi menerangi area di depan kendaraan. Nah ini ada mode high beam dan low beam. Nah kenapa sih Pak lampu yang sekarang ini terbagi menjadi dua? Iya, karena kalau yang lampu yang lama itu yang kamu mungkin kamu ada kali ya, motor-motor yang lama tuh kan di dalam bola lampunya ada dua elemen tuh, ada dua kawat lampu jauh mendekat. Tapi kalau dia udah menggunakan LED itu nggak bisa. Ada, dia harus dibagi dua khusus tuh, high beam sama low beam. Mohon maaf nih kalau saya bawa merek. Dulu itu terjadi pada motor Kawasaki Ninja yang 250 cc itu kan, kalau kamu lampu deket, kata kamu, wah Pak lampunya pincang, sebelah doang yang nyala. Iya, karena dia memang dibutuhinnya cuma satu, karena lampu dekatnya. Pas lampu jauh Pak dua-duanya nyala. Itu karena apa? Kalau saat kita gunakan lampu jauh kan buat apa? Memberitahu informasi si pengendara di depan, misalkan lagi belokan, kan biar tahu nih pengendara yang berlawan arah ada pengendara lain nggak di sana. Kalau klakson nggak mungkin kedengeran, tapi kalau dari sinar lampu bisa kelihatan. Kayak paham ya kenapa bisa ada dua seperti itu? Karena kalau LED itu nggak bisa di satu bohlam itu, satu bola lampu dipasangin dua elemen, nggak bisa. Tapi dia fokus urusan sesuatu, karena fungsinya itu ada high beam dan low beam, lampu dekat sama lampu jauh. Nah ini sinar lampu jaraknya. Oh, beda kan? Kalau low beam itu lampu dekat sama high beam lampu jauh, udah jelas. Dia cuma menangin dekat, jarak dekat ya. Kalau misalnya kayak kamu cuma jalan pelan lampu jauh, Pak jauh apa sih? Ya tadi. Kalau misalnya buat ada orang lagi belokan, terus kita mau informasiin, itu pakai lampu jauh. Sama nih brake light sama tail light. Nah, lampu rem sama lampu ini ya, lampu senja ya, lampu malam tail light yang ngasih tahu informasi gitu loh lampunya. Terus fogging, perembunan. Nah, perembunan terjadi karena adanya perbedaan suhu di luar dan di dalam. Nah, kamu kan suka nanya tuh,
"Pak, kok, kayak kemasukan air sih, Pak?" Nah, ini dia, Bu, sebenarnya bukan kemasukan air. Sebenarnya itu ada perembunan, ada fogging, kalau kita fogging, bukannya fogging itu yang itu ya, pengasapan ya, bukan ya. Nah, ada fogging, fogging ini perembun terjadi karena adanya perbedaan suhu di luar dan dalam. Kayak kamu nih, mengendarakan motornya malam hari, kan suka pada begadang tuh, jangan ya tapinya ya. Atau di daerah yang dingin kayak di puncak nih. Ya kalau kita ada puncak Bogor, nah itu kalau kita dari sini siang sampai sana malam dan kita gunain malam hari, itu akan terjadi pengembunan dalamnya. Hilang Pak, ya hilang. Nggak perlu nanti Pak banjir dong, nggak. Kalau dia nggak banjir. Nanti kita akan bahas pastikan breaker atau lubang udara tidak tersumbat. Nah, dia ada lubang udaranya. Makanya tuh jangan macam-macam. Kalau ada lubang udara, filter udaranya itu ada tuh. Itu jangan diapa-apain. Kan suka tuh pada rese diganti-ganti. Nah ini dia, khawatir nanti terjadi seperti ini. Atau yang lebih jelasnya, kalau yang lampu-lampu modifikasi dari maaf ya KW-KW kayak gitu, nah itu sering terjadi. Karena apa? Dia tidak memikirkan filter udaranya atau lubang untuk terjadi fogging ini. Tuh. Oke, pertemuan kita kayaknya selesai untuk sistem penerangan. Saya berharap kamu tidak puas dengan yang saya jelaskan ini. Kamu bisa lihat di modul. Mohon maaf, modulnya saya bedakan ya. Maksudnya bedain gimana? Bukan bentuk slide yang kayak tadi. Kalau slide yang kayak tadi, kamu otomatis nggak baca dong. Nah, itu beda. Kalau untuk yang di modul, nah yang kalau yang saya jelaskan ini ada sebuah rangkuman. Itu saja informasi dari saya. SMK bisa, SMK hebat. Terus bersemangat dan semoga kita tetap diberi kesehatan. Karena apa? SMK itu siap bekerja, santun, mandiri, dan kreatif. Yuk, kita tetap kreatif walaupun di kondisi pandemi ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.